Halo, selamat bertemu kembali dengan Bu Purna dalam mata kuliah Ilmu Bahan Makanan Dasar. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah seri terakhir dari pengetahuan bahan makanan nabati. Bagaimana? Masih tetap semangat ya untuk belajar, meskipun kalian harus belajar mandiri secara daring. Keep spirit, stay healthy, stay at home. Baik, untuk materi mengenai hortikultura, jadi kita akan membahas mengenai hortikultura pada seri terakhir ini yang berdiri atas sayur-sayuran dan buah-buahan. Bu Purna akan share screen supaya nanti lebih memahami mengenai materi yang akan kita bahas pada kali ini. Ya, sebentar. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sayur-sayuran. Sebentar nih malah. Ya. Oke. Jadi seperti Ibu Purna sampaikan tadi bahwa komoditi hortikultura itu terdiri atas sayur-sayuran dan buah-buahan. Di dalam tumpeng gizi seimbang yang pernah kita bahas sebelumnya, sayur dan buah ini dikenal sebagai kelompok sumber vitamin dan mineral, tetapi juga ada zat gizi lain yaitu serat makanan. Baik, kita akan membahas lebih lanjut mengenai sayur-sayuran. Ya, kita akan kenali sifat-sifatnya baik dari komposisi kimia atau komposisi gizi maupun karakteristik fisik dan lainnya, dan nanti juga bagaimana cara penanganan dan pengolahannya. Pada umumnya, sayur-sayuran dan buah-buahan ini kadar airnya tinggi. Nah, kelebihan atau nilai plus dari bahan makanan yang kadar airnya tinggi itu total energinya rendah. Ya. Adapun kandungan karbohidrat tak tercernanya yaitu dietary fiber itu tinggi, terutama selulosa. Selain nanti juga ada karbohidrat tak tercerna lain yaitu lignin, lalu juga pektin. Kemudian sebagian besar buah dan sayuran ini merupakan sumber vitamin C, karoten, ya, provitamin A, dan mineral besi. Jadi ini merupakan bahan yang sangat penting, maka harus selalu ada di dalam pola makanan dan juga dalam diet setiap kali kita mengkonsumsi makanan. Dibandingkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan ini lebih banyak mengandung gula, maka tidak aneh bila buah-buahan memiliki cita rasa yang lebih kaya, terutama cenderung berasa manis. Kemudian pada saat mentah itu buah-buahan itu cukup kaya akan kadar pati, namun seiring dengan proses pematangan, proses metabolisme yang ada, pati diubah menjadi gula sehingga muncul rasa manis. Pada saat buah matang itu patinya hanya sangat sedikit atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali karena semua patinya telah diubah menjadi gula. Kemudian seperti kita ketahui bahwa buah-buahan juga ada sensasi rasa asam, ini karena buah-buahan kaya atau mengandung banyak jenis asam organik, seperti misalnya asam malat, asam sitrat, asam tartrat. Kemudian baik sayuran maupun buah-buahan ini juga mengandung senyawa pektin. Nah, pektin ini penting di dalam menentukan tekstur. Kadang-kadang ini juga menandakan apakah suatu buah itu sudah matang atau belum, yaitu bila mana terjadi perubahan komposisi atau struktur pektin ini sehingga itu berpengaruh pada tekstur, yaitu mengalami pelunakan. Secara umum, karena kadar airnya tinggi, seperti sudah kita kenal pada beberapa materi sebelumnya, bahwa bahan makanan yang kadar airnya tinggi itu sangat mudah rusak atau merupakan perishable commodities. Kemudian kehilangan dan kerusakan pasca panen hortikultura ini bisa mencapai 20-40%, ini sangat tinggi ya. Seperti misalnya
tadi kerusakan karena kehilangan air, ya, sehingga teksturnya menjadi tidak dapat diterima oleh konsumen lagi, lalu juga kerusakan-kerusakan lain yang disebabkan oleh sebab-sebab mekanis, fisik maupun terutama mikrobiologis. Nah, ini akibat atau penyebab dari berbagai kerusakan komoditas hortikultura, ya. Jadi sangat banyak kehilangan setelah hortikultura ini dipanen, baik di tingkat petani maupun nanti di tingkat pedagang sampai sebelum sampai ke konsumen, itu kehilangan dan kerusakannya cukup tinggi. Nah, komoditas hortikultura ini juga seperti halnya bahan makanan yang lain yang berasal dari makhluk hidup, ya, bahwa masih ada proses kehidupan atau aktivitas kehidupan, yaitu metabolisme setelah pemanenan atau pasca panen. Salah satu aktivitas paling penting adalah terjadinya respirasi. Jadi pada buah dan sayur yang setelah dipanen itu proses respirasinya masih sangat aktif. Nah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan respirasi? Ya, respirasi merupakan reaksi pemecahan senyawa-senyawa penyimpan energi kimia, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, disertai dengan pelepasan sejumlah energi. Maka biasanya selama penyimpanan buah dan sayur ini akan menghasilkan sejumlah panas. Ya, panas, ya. Kemudian pada saat respirasi juga sel mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida, air, dan gas etilen. Jadi kalau kita misalnya membeli buah atau sayur lalu kita kemas dalam plastik, lalu kita simpan, maka nanti selain terlepas jumlah energi juga kita akan mencermati adanya seperti embun begitu. Ini karena pada saat respirasi dikeluarkan sejumlah air bersama-sama dengan karbon dioksida dan gas etilen. Nah, gas etilen ini yang akan memicu proses pematangan buah. Jadi nanti kita pada saat membahas buah-buahan akan mengenal buah yang termasuk dalam kelompok klimakterik, yaitu buah-buahan yang bisa mengalami pematangan selama proses penyimpanan. Ini salah satunya karena adanya peran gas etilen. Ya, nah, proses respirasi dapat digambarkan dalam skema seperti ini. Jadi kalau dari pati atau karbohidrat lain, itu akan diubah menjadi glukosa. Glukosa nanti menjadi asam pirofat sebelum nanti akan menjadi energi dan gas-gas yang tadi sudah kita sebutkan. Kalau dari protein akan dipecah menjadi asam amino, lalu nanti juga sama akan diubah menjadi asam pirofat. Dari lemak akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Pada respirasi ini yang dimanfaatkan adalah gliserolnya. Gliserol lalu menjadi asam pirofat, lalu kemudian nanti terjadi pelepasan energi dan sejumlah gas. Bagaimana caranya agar sayur itu tetap segar selama proses penyimpanan atau setelah pasca panen? Nah, karena tadi penyebab utama atau metabolisme utama yang terjadi pada komoditas sayur itu adalah aktivitas respirasi, kemudian juga ada proses pematangan, ya. Maka proses inilah yang harus dikendalikan, yaitu dengan menurunkan laju respirasi dan penundaan kematangan. Nah, metode ini merupakan metode yang efektif untuk memperpanjang kesegaran buah dan sayur dan pada akhirnya akan memperpanjang umur simpannya. Praktik penurunan laju respirasi yang sering dilaksanakan adalah dengan memodifikasi kondisi udara atau atmosfer ruang penyimpanan. Nah, seperti kita ketahui tadi ya, bahwa dalam proses respirasi ini, sel membutuhkan oksigen yang diambil dari udara di luar, udara yang ada di mana bahan makanan itu disimpan. Kemudian juga akan melepaskan karbon dioksida, air, dan gas etilen. Maka reaksi inilah yang akan kita kendalikan, yaitu dengan mencegah supaya oksigennya itu tidak tersedia atau minimal, begitu sehingga nanti respirasinya lajunya akan diturunkan atau berkurang. Kemudian meningkatkan kadar CO2. Jadi dalam komposisi atmosfer
kadar oksigennya dikurangi dan CO2-nya dinaikkan, sehingga nanti dapat menekan laju respirasi. Kalau laju respirasinya berkurang, maka nanti proses perusakan atau kerusakan dan pematangan buah sayur ini dapat ditunda. Kemudian penyimpanan buah dan sayur dengan udara terkendali. Misalnya dengan menambahkan CO2 tadi sudah ya, menambahkan nitrogen, mengurangi O2 dan menyimpannya pada suhu rendah. Ini secara bersama-sama akan menghambat berbagai proses fisiologis terutama respirasi tadi. Kemudian menurunkan total asam, mendegradasi klorofil, menguraikan pektin, dan pembentukan senyawa volatil ini akan terhambat semua. Artinya buah dan sayur ini menjadi lebih tahan simpan, tidak cepat masak, sehingga terutama pada saat proses distribusi sampai ke konsumen, nanti dapat dijamin bahwa konsumen dapat menerima buah dan sayur ini dalam kondisi yang masih baik. Kemudian, sama seperti halnya proses metabolisme lain yang juga melibatkan enzim, dan aktivitas enzim itu sangat dipengaruhi oleh suhu, maka proses pendinginan atau menurunkan suhu itu juga akan menurunkan aktivitas respirasi. Inilah mengapa proses pendinginan buah dan sayur itu dapat memperpanjang umur simpan. Karena pada suhu yang lebih rendah, aktivitas enzimnya turun, proses penuaan atau pematangan tertunda, pelunakan, perubahan warna tekstur juga tertunda. Gitu ya. Kemudian secara keseluruhan, kombinasi dari pengaturan kondisi atmosfer dan juga suhu tadi, itu juga akan menghambat proses perusakan oleh mikroorganisme, terutama yang berperan adalah suhu. Ya, suhu. Nah, kemudian untuk dapat mempertahankan kesegaran buah dan sayur, pada prinsipnya buah yang akan didinginkan itu harus dalam keadaan bersih. Mengapa? Karena kondisi bersih ini akan meminimalkan kontaminan yang bisa menjadi sumber mikroorganisme. Misalnya dihilangkan dari tanah, ya, karena kita tahu tanah itu juga merupakan sumber mikroorganisme. Lalu dibersihkan, baru nanti lalu disortasi ya bagian-bagian atau bahan buah dan sayur yang sudah mengalami kerusakan itu disisihkan supaya nanti tidak mempercepat kerusakan bahan lain yang masih baik. Kemudian satu hal penting, bagaimana menyimpan komoditi hortikultura ini pada ruang pendingin, itu ternyata juga kita harus tahu persis suhu yang sesuai untuk masing-masing komoditi. Tidak selalu ya, tidak selalu suhu yang semakin rendah itu semakin baik. Contoh kemarin yang sudah mengamati kerusakan pisang, ternyata disimpan pada suhu kamar, pisangnya malah bertahan lebih lama daripada yang disimpan di almari pendingin. Seperti itu. Nah ini. Kemudian juga jangan terlalu berjejal ya pada almari pendingin, karena lalu nanti proses pendinginannya menjadi tidak efektif. Ya. Lalu kelembabannya diatur cukup tinggi, sehingga buah dan sayur ini tidak kehilangan air dalam jumlah banyak, lalu menjadi kisut atau menjadi rusak teksturnya. Nah, perlu diingat juga bahwa proses pendinginan ini tidak dapat mematikan mikroorganisme penyebab kerusakan. Jadi, meskipun sudah didinginkan, maka juga hendaknya tidak untuk penyimpanan dalam jangka waktu lama. Karena mikroorganisme masih tetap hidup, meskipun aktivitasnya lebih lambat, tetapi dia juga masih tetap dapat menyebabkan kerusakan. Ya. Nah, ini buah dan sayur tetap menjalankan proses metabolisme selama penyimpanan suhu rendah ya, dan kualitas buah dan sayur ini tetap dapat dipertahankan sejauh jaringan buah dan sayur masih hidup. Ya. Hanya proses kehidupannya, metabolismenya itu diperlambat. Tapi kalau jaringan buah dan sayur itu mati, maka yang terjadi adalah kerusakan. Seperti tadi
Bu Purna berikan contoh pada pisang tadi. Justru ketika didinginkan, dia tidak tahan pada suhu rendah. Jaringannya itu tidak tahan, lalu mengalami kerusakan, dan akhirnya malah secara keseluruhan pisang yang didinginkan pada almari pendingin itu malah lebih cepat rusak. Ya. Jadi prinsipnya bahwa suhu pendinginan atau ada suhu pendinginan optimum untuk masing-masing komoditi buah dan sayur. Jadi tidak sama ya, tidak sama untuk masing-masing komoditi. Ada satu fenomena seperti yang tadi contoh paling mudah adalah pada penyimpanan suhu rendah untuk pisang, di mana malah menjadi rusak. Ini dikenal sebagai chilling injury. Luka ya, injury itu luka, chilling itu pendinginan. Ya. Jadi chilling injury adalah kerusakan pada bahan yang didinginkan karena suhu pendinginannya tidak sesuai atau tidak optimal untuk komoditas yang bersangkutan. Nah, ini ada tabel yang menunjukkan pada suhu berapa itu buah dan sayur harus disimpan untuk mendapatkan kualitas terbaik atau untuk memperpanjang umur simpan dan menunda kerusakan. Jadi ini suhu terbaik itu artinya bahwa pada suhu lebih rendah itu justru terjadi kerusakan berupa chilling injury tadi. Avokat misalnya itu suhu terbaiknya 7,5 derajat Celcius. Kalau lebih rendah malah nanti ada kerusakan berupa pencoklatan pada bagian dalam. Ya. Pisang, nah ini pisang ini cukup tinggi, ya 13,5 derajat Celcius. Kalau disimpan pada suhu kulkas itu sekitar 10 ya, 10, maka pisangnya justru akan rusak, yaitu mengalami warna gelap ya dan pelunakan tekstur. Maaf. Nah, demikian pula sayur-sayuran. Kol itu lebih tahan pada suhu rendah, kol dan wortel. Jadi masing-masing memiliki karakteristik sendiri untuk suhunya dan juga kerusakan yang terjadi ketika mengalami chilling injury itu karakteristiknya juga berbeda-beda. Ya. Oke. Kemudian ada juga praktik penundaan kematangan buah terutama ya, dengan merendam buah dalam larutan kalsium klorida. Nah, mengapa ini dapat memperpanjang umur simpan? Ya, karena kalsium klorida ini nanti akan menyebabkan atau diikat oleh pektin sehingga nanti teksturnya tetap lebih keras ya, teksturnya tetap dapat dipertahankan keras sehingga buah itu tidak cepat mengalami kerusakan. Ya. Kemudian ada juga yang dilapisi lilin. Ini biasanya dilakukan pada komoditas buah yang akan didistribusikan dalam waktu lebih lama. Melapisi lilin artinya meminimalkan kontak antara bahan dan udara, di mana di udara itu ada oksigen yang dapat dimanfaatkan untuk respirasi. Kalau dilapisi lilin, maka oksigennya tidak lagi dapat berperan di dalam proses respirasi, sehingga metabolismenya akan dihambat dan perusakan dapat ditunda. Bagaimana penanganan hortikultura ini kita lihat lebih rinci ya untuk berbagai jenis sayur dan buah. Ya. Untuk sayuran daun, sayuran buah dan sayuran biji pada umumnya dipanen saat belum masa optimal karena diinginkan tekstur yang tidak terlalu liat atau keras. Misalnya saja labu, lalu daun singkong, daun kacang panjang ya, lalu kacang panjang, lalu buncis ya, dan kelompok sayur daun dan buah serta biji lainnya itu dipanennya saat belum masa optimal ya. Kemudian sayuran buah, sayuran umbi dan sayuran biji
umumnya lebih tahan simpan dibandingkan sayuran daun. Ya. Jadi misalnya labu siam, umbi itu apa wortel, ya. Biji itu tadi misalnya buncis, kacang panjang, ini lebih tahan simpan dibandingkan misalnya bayam, kangkung. Ya. Kemudian proses pemasakan sayur-sayuran akan mengubah tekstur menjadi lebih lunak dan lebih mudah dicerna. Pelunakan ini terjadi karena pemecahan sebagian dinding sel tanaman dan terjadi gelatinisasi pati. Jadi ketika dimasak, berbagai jenis sayur ini akan menjadi lebih mudah, lebih lunak sehingga lebih mudah dicerna. Selama pemasakan, warna hijau pada sayur-sayuran akan lebih tajam, lebih terekspos gitu ya. Namun pemanasan berlebihan justru akan menyebabkan perubahan warna menjadi coklat. Ini karena klorofil yang memberi warna hijau pada daun akan kehilangan magnesiumnya sehingga warnanya menjadi pudar dan berubah menjadi coklat. Kemudian sebagian besar vitamin C akan rusak selama pemanasan. Selama pemeraman, kadar asam organiknya turun, sedangkan kadar gulanya akan naik. Nah, ini secara keseluruhan akan menghasilkan cita rasa yang manis. Asamnya berkurang, tapi gulanya bertambah. Ya. Kemudian satu yang perlu diperhatikan, bahwa buah-buahan dan sayuran ini juga mengandung sejumlah residu pestisida, pupuk, dan kotoran dari lingkungan di mana komoditi ini dibudidayakan. Maka harus ada proses yang memadai untuk membersihkan, proses sanitasi yaitu pencucian sebelum dikonsumsi. Ini proses pendinginan tadi sudah cukup panjang lebar kita bahas ya. Proses pendinginan secara umum akan mengurangi aktivitas respirasi, aktivitas enzim, aktivitas atau terjadinya penuaan pematangan, pelunakan, perubahan warna dan tekstur, kehilangan air dan pelayuan, serta menghambat proses perusakan oleh mikrobia. Ya. Kemudian penyimpanan buah dan sayur dengan udara terkendali dapat menghambat berbagai proses fisiologis. Sehingga juga ini secara keseluruhan akan menghambat atau mencegah terjadinya kerusakan pada komoditi buah dan sayur. Ya, lalu tadi proses pelilinan itu juga sudah kita bahas. Ya. Kita lihat sekarang komposisi kimia atau komposisi zat gizinya. Kita awali dengan karbohidrat. Kadar karbohidrat dalam berbagai jenis sayuran sangat bervariasi, ya pasti ya. Jagung, buncis, kacang-kacangan ini mengandung pati dalam jumlah besar. Ini maksudnya adalah yang masih muda ya. Karena kalau kacang-kacangan yang dipanen sudah masa optimal nanti masuk ke komoditas kacang-kacangan. Pada saat muda, komoditi tersebut mengandung sejumlah gula yang kemudian berubah menjadi pati apabila telah masak atau tua. Nah, ini kebalikan dari pada buah ya. Pada buah itu patinya banyak, lalu nanti pada saat proses pematangan diubah menjadi gula sehingga lebih manis. Sedangkan pada sayuran ini pada saat muda mengandung gula, lalu pada saat pemasakan atau menjadi tua itu berubah menjadi pati. Kandungan karbohidrat pada beet, wortel, dan bawang bombay cukup tinggi. Sedangkan sayuran lain karbohidratnya 5% atau kurang. Ya. Kadar selulosa sayuran ini lebih tinggi daripada buah-buahan. Kemudian semakin tua sayuran akan semakin banyak jaringan yang mengalami lignifikasi atau pembentukan lignin yang alot. Ya, jadi lignin itu memberi kontribusi pada tekstur yang alot. Kemudian vitamin dan mineral. Ya. Secara umum, sayuran lebih kaya kandungan vitamin dan mineralnya dibandingkan buah-buahan. Nah, ini ya. Maka kalian nanti kalau menyusun atau mengatur menu paling tidak untuk diri sendiri dan keluarga, sayur-sayuran ini harus ada dalam susunan menu. Karena kandungan vitamin dan mineralnya itu cukup tinggi. Ya. Kemudian sayuran daun yang berwarna hijau gelap dan tipis itu kaya akan zat besi, riboflavin ya, kemudian asam askorbat atau vitamin C dan karoten.
riboflavin itu B2 ya. Semua jenis sayuran kaya akan tiamin. Ya. Kemudian sayuran pada umumnya juga akan kaya akan kalsium maksudnya ya. Namun perlu diingat bahwa kalsiumnya itu dari segi kualitas masih kalah dari kalsium susu karena kalsium susu itu ada dalam bentuk yang lebih mudah diserap. Ya. Kemudian khusus pada keluarga bayam, kalsium yang terkandung di dalamnya tidak dapat dimanfaatkan tubuh karena diikat menjadi bentuk tak terlarut oleh asam oksalat. Ya, jadi bayam itu cukup tinggi asam oksalatnya dan mengikat kalsium menjadi kalsium oksalat sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Kemudian asam-asam organik. Jenis asam organik yang terdapat dalam sayuran ini cukup banyak. Sama dengan buah ya. Ada asam format, ada asam asetat, suksinat, sitrat, oksalat, malat, akonitat, fumarat, tartarat, benzoat. Ya. Kemudian meskipun banyak, tapi kalau dibandingkan dengan buah itu asam organiknya lebih rendah. Ya. Sehingga pada buah-buahan cita rasa asamnya itu lebih kuat atau lebih nyata dibandingkan pada sayur-sayuran. Nah, keberadaan asam organik ini secara langsung akan mempengaruhi pH. Jadi kalau semakin tinggi kandungan asam organik, maka pH-nya semakin rendah. Ya. Nah, tomat itu merupakan sayuran dengan kadar asam organik paling tinggi, itu pH-nya sekitar 4 sampai 4,6. Nah, namun pH yang rendah seperti ini juga masih termasuk pada komoditas yang pH-nya relatif tinggi. Ya, pH-nya relatif tinggi. Apalagi yang lain ya, jagung dan kacang-kacangan itu pH-nya mendekati netral. Ya. Sayuran lain umumnya memiliki pH antara 5 sampai 5,6. Ya, dengan demikian, sayuran dapat dikelompokkan dalam kelompok makanan berasam rendah. Nah, komoditi berasam rendah ini nanti perlu perhatian khusus dalam pengolahan begitu ya, karena ini biasanya termasuk yang disukai oleh mikrobia karena kadar asamnya itu rendah. Kemudian sekarang kita membahas mengenai bagaimana pengaruh pengolahan pada sayur-sayuran. Ya. Yang pertama, pengaruh pengolahan pada tekstur. Sayuran segar yang berkualitas ini umumnya tegar teksturnya dan renyah, jadi bisa kalau batang bayam misalnya itu bisa dipatahkan dengan gampang karena teksturnya tegar dan renyah. Ini karena kombinasi antara kandungan air yang tinggi dan struktur dinding sel ya yang secara mekanis menyebabkan ketegaran sayuran. Nah, kalau sayur ini dipanaskan ya, proses pemanasan akan menyebabkan denaturasi sitoplasma, cairan dalam sel dan membran sel, sehingga sel tidak lagi dapat menahan air, sehingga airnya itu keluar dan akibatnya lebih lanjut adalah sayuran teksturnya itu menjadi lunak dan lembek. Kemudian sayuran yang dimasak akan kehilangan sebagian bobotnya, ya, kecuali pada sayuran dengan kadar pati yang tinggi karena sayuran dengan kadar pati yang tinggi akan menyerap air dan air itu digunakan untuk proses gelatinisasi. Ya. Bagaimana proses pengolahan terhadap cita rasa? Ya. Pemanasan itu secara umum dapat memperbaiki atau menyebabkan timbulnya cita rasa khas sayuran. Kita mungkin tidak mudah mendeskripsikan bagaimana rasanya bayam, rasanya kangkung, rasanya kacang panjang, ya. Karena memang masing-masing memiliki cita rasa yang khas yang itu akan timbul pada saat atau setelah komoditi itu dipanaskan, terutama panas basah ya. Namun perlu diingat bahwa pemanasan yang tidak memadai atau berlebihan justru akan menyebabkan hilangnya cita rasa khas tadi dan menimbulkan rasa asing yang menyimpang. Maka pada umumnya mengolah sayuran terutama ya, itu
dilakukan dalam waktu singkat, suhunya cukup tinggi begitu ya, sehingga cepat matang dan tidak perlu waktu yang terlalu lama. Karena kalau waktu pemasakan terlalu lama nanti cita rasa khas sayuran segar itu akan hilang. Ya. Pigmen atau zat warna. Nah ini berbagai jenis sayuran itu zat warna utamanya umumnya hijau dan ini dikontribusikan oleh klorofil. Selama pemasakan, warna hijau pada sayur-sayuran ini justru akan semakin tajam dan cerah. Mungkin suatu saat bisa kalian amati ketika mengolah sayur-sayuran ini ya. Namun sekali lagi pemanasan yang berlebihan justru akan menyebabkan perubahan warna menjadi kusam dan coklat sehingga tidak menarik lagi. Nah, kerusakan klorofil karena proses pemanasan ini akan intensif apabila terdapat asam. Jadi misalnya kalau kalian membuat sayur asam dengan sayuran kacang panjang, labu, itu biasanya warna kacang panjangnya itu tidak bisa semenarik ketika kacang itu digunakan untuk lotek misalnya, yang hanya direbus dalam waktu singkat. Itu warna hijaunya bagus. Ya, tetapi kalau digunakan dalam sayur asam tadi, warnanya cenderung kusam menuju coklat. Ya, bagaimana tips merebus sayuran yang baik? Ya, supaya tadi karakteristik sensoris maupun ya zat gizi yang ada di dalamnya dapat dipertahankan secara optimal. Caranya yaitu mendidihkan air terlebih dahulu sampai panas atau mendekati mendidih, ya. Kemudian sayuran dimasukkan dan ini tidak menutup panci perebus agar asam organik volatilnya itu dapat menguap. Karena tadi proses pemanasan dengan kondisi asam itu akan semakin merusak klorofil atau merusak warna yang nanti akan diperoleh pada saat proses pengolahan selesai. Kemudian menggunakan air yang cukup untuk menutup seluruh sayuran. Jadi semua bagian dari sayuran yang direbus itu harus ada di bawah permukaan air perebus. Ya. Kemudian untuk pigmen yang lain yaitu beberapa jenis sayuran kaya karotenoid itu memberi kontribusi warna degradasinya dari kuning, orange dan merah. Ya. Karotenoid itu terdiri dari dua jenis yaitu karoten, ya. Karoten dan beta karoten, dan likopen serta xanthofil. Ya, kobis merah sekarang cukup trennya. Ini memiliki pigmen yang dikenal sebagai antosianin. Antosianin ini juga mungkin kalian kenal komoditi bunga telang, ini sangat terkenal sekarang ya, baru ngehit begitu. Nah, itu zat warna yang ada di dalamnya adalah antosianin. Itu Bu Purna perlu sampaikan bahwa zat warna tadi, pigmen dari bahan buah dan sayur ini mungkin ya tidak selalu berkaitan dengan nilai gizi mayor, ya, tetapi toh dalam pengolahannya harus kita upayakan sehingga warnanya itu justru lebih menarik atau tetap dapat dipertahankan karena secara langsung itu akan mempengaruhi mempengaruhi penerimaan konsumen. Ya. Oke, kita ke nilai gizinya. Pada umumnya sayuran akan kehilangan zat gizi karena terlarut dalam air perebus. Ini terutama yang sangat rentan adalah vitamin. Lalu beberapa mineral yang larut dalam air, ya ini akan sebagian besar akan hilang. Kemudian mineral dan pati ini secara garis besar tidak mengalami kerusakan selama proses pemanasan, artinya cukup tahan. Nah ini yang perlu diperhatikan adalah tiamin, vitamin B1 dan vitamin C ini sangat sensitif terhadap panas. Ya, maka kalau memang harus memasak sayuran, maka ini proses pemanasannya tadi sangat singkat, begitu, sehingga kerusakannya tidak terlalu banyak. Kemudian
Selama pemanasan, tiamin dapat berubah menjadi bentuk lain yang tidak lagi dapat dimanfaatkan tubuh. Nah, ini sayangnya. Ya, sedangkan vitamin C mengalami oksidasi. Kita ke masing-masing kelompok sayur dulu ya. Kalau harus menyebutkan satu persatu akan sangat sulit karena terutama kita di Indonesia itu sangat kaya akan berbagai jenis sayuran. Awali dari kubis-kubisan, nah ini meliputi semua jenis sayuran dari keluarga Brassica. Jadi komoditi yang ada dalam contoh gambar ini semuanya masuk dalam fam atau keluarga Brassica, ya, yang bisa dimanfaatkan bagian pucuk bunga maupun daunnya. Nah, misalnya kembang kol ini ya, ini bunganya, tetapi beberapa helai daun yang mengitari kembang kol ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sayur. Ya. Asal jangan yang liat seperti yang ada di bagian bawah ini. Kobis itu juga sama, biasanya konsumen atau pedagangnya itu suka kalau ini hanya diambil yang bagian putih. Namun sebetulnya bagian hijau yang teksturnya tidak terlalu liat itu juga bisa dimasak. Ya. Brokoli ya, ini kembang kol, kobis, brokoli. Nah, ini sawi sendok, sawi putih. Nah, ini mungkin yang tidak begitu banyak ada, kalaupun ada mungkin impor yang disebut sebagai Brussels sprout. Ya, Brussels sprout. Jadi ini lucu seperti kobis seperti ini, tapi ukurannya kecil-kecil gitu ya, ukurannya kecil-kecil. Sering hanya disetop atau direbus begitu saja untuk teman makan stik. Kemudian sayuran dari kelompok sayuran buah meliputi berbagai jenis sayuran yang berasal dari buah. Beberapa contoh diantaranya misalnya terong, pare, ini apa, gambas atau oyong ya, lalu tomat dan paprika itu termasuk sayuran kelompok buah, sayuran buah. Kemudian sayuran daun, nah ini banyak sekali ya, cukup banyak ya. Jadi sayuran yang dimanfaatkan dalam pengolahannya ini berasal dari daun yang masih muda. Ya, ini bayam ungu, ya. Varietesnya banyak. Bayam itu ada bayam cabut, ada bayam apa namanya? Bayam untuk pecel itu bayam, kalau kami menyebutnya bayam apa namanya ya? Raja begitu karena helai daunnya itu lebar-lebar. Daun labu ini juga sangat enak ya. Pada bagian yang pucuk ada sedikit bulu-bulu begitu, tetapi ini sangat segar di lodeh atau untuk apa namanya olahan lainnya. Kemangi ini juga merupakan komoditi yang sangat khas. Mungkin kalau kemangi ini tidak untuk apa namanya sayuran tunggal begitu seperti hanya bayam atau labu, daun labu tadi, tetapi ini sebagai campuran saja. Misalnya pada mangut, pada pepes, pada apalagi bobor ya itu diberi sedikit campuran kemangi untuk meningkatkan cita rasanya. Daun singkong ini tentu saja diambil yang masih muda di bagian pucuk. Daun katuk ini terkenal karena banyak sarankan untuk dikonsumsi oleh ibu yang baru menyusui untuk memperlancar produksi ASI. Daun lembayung ini juga sangat familiar bagi kita. Waluh-waluhan, ini bukan berarti waluh dari plastik, bukan ya, tetapi keluarga waluh begitu ya. Jadi ini meliputi sayuran dari keluarga Cucurbitaceae, ya, umumnya dimanfaatkan buahnya, meskipun beberapa juga dapat dimanfaatkan daun dan bunganya. Seperti tadi, labu siam itu daunnya juga dimanfaatkan sebagai sayur-sayuran. Ya. Lalu di sini ada labu kuning atau labu waluh, labu siam, mentimun, dan labu butternut. Ya, ini teksturnya lembut, butternut itu ya, seperti mentega begitu. Kemudian sayuran umbi dan akar, contohnya wortel, radish, ya, beet, lobak. Beet ini bisa dimanfaatkan apa namanya? Zat warna ya untuk memberi pewarna pada produk makanan, tetapi juga kadar gulanya cukup tinggi. Sayuran tunas, nah ini yang populer itu misalnya rebung,
Asparagus ini impor ya, dan seledri ini masuk dalam kelompok sayuran tunas. Kemudian sayuran kacang-kacangan dan biji-bijian serta kecambahnya ini juga sangat familiar bagi kita. Ada baby corn, jagung muda atau putren, ada okra, ya, ada buncis. Ini buncis itu sebenarnya masuk ke kacang-kacangan bersama kapri, bersama kacang panjang ya. Tapi kalau dipanen masih muda, nah itu dikelompokkan menjadi sayur. Ya. Kapri ini kacang panjang. Sayuran bunga ini sangat apa namanya ya, beragam begitu ya. Jadi sayuran di Indonesia itu bunga turi ini sering dimanfaatkan untuk pecel ya. Lalu kecombrang ini rasanya sangat khas, semeriwing begitu ya, sehingga apa namanya ini sering juga dimanfaatkan untuk pecel dan aneka olahan khas Jawa Barat. Ya. Bunga pepaya ini juga sangat apa namanya ya khas, ya sangat spesifik begitu. Pengolahannya juga khusus mungkin ya. Lalu bunga pepaya, ini bunga pisang, ini bunga pisang, ini bunga pepaya. Ya, pahit tetapi banyak orang yang suka. Ya. Kemudian bawang-bawangan, ya, ini meliputi sayuran dari keluarga Liliaceae. Pada umumnya memiliki aroma atau bau yang kuat, sehingga sering ini dimasukkan dalam kelompok bumbu. Ya, tidak masalah ya. Bisa dimasukkan dalam kelompok bumbu, tapi juga bisa untuk sayuran. Ya. Bagian yang dimanfaatkan misalnya umbi, ini seperti bawang bombay, atau batang dan daunnya seperti ini loncang dan daun kucai. Nah ini yang terakhir ya, jamur, mushroom, meliputi semua jenis jamur konsumsi, edible mushroom. Jangan dimasukkan yang bukan jamur konsumsi ya, misalnya jamur yang justru menimbulkan keracunan atau menimbulkan apa namanya halusinasi seperti disalahgunakan untuk narkoba itu juga ada, tetapi itu tidak kita masukkan sebagai jamur konsumsi. Nah, saya kira kalian juga sudah familiar. Ini ada jamur merang, ukurannya relatif kecil, ya. Kemudian jamur kuping atau jamur kayu begitu ya, karena relatif suka tumbuhnya itu pada kayu yang sudah mati. Jamur tiram ini dibudidayakan secara intensif, ya. Lalu jamur kancing, champinon, ini sangat terkenal di daerah Wonosobo dulu ya. Lalu ini juga selain untuk sayur juga diiris tipis-tipis, lalu digoreng kering dengan campuran tepung, itu sangat enak ya. Jamur shiitake, ya shiitake untuk campuran sup atau sup kental ya, itu banyak menggunakan jamur shiitake ini. Lalu jamur enoki take atau jamur enoki. Nah, apa saja produk olahan dari sayur yang tadi sudah kita bahas? Itu ada macam-macam ya, ada sayuran beku, ya. Kemudian ada sayuran kering. Percaya ya, ada sayuran kering ya. Seperti kalau misalnya kalian membeli mie instan edisi tertentu atau kemasan tertentu itu disertakan sayuran kering. Biasanya wortel dan sayuran daun yang lain. Asinan, acar atau pickle, ya, lalu ada juga keripik sayur. Kalian masih bisa menambahkan daftar dari hasil-hasil olahan sayur tadi. Ini untuk materi pertama dari kelompok hortikultura, nanti masih akan kita lanjutkan dengan komoditi buah-buahan. Semoga dapat dimengerti dengan baik, kalaupun tidak, silakan nanti materi yang perlu pembahasan lebih lanjut atau perlu didiskusikan nanti akan kita diskusikan. Terima kasih untuk atensinya. Kita nanti akan lanjutkan dengan komoditi mengenai buah-buahan. Terima kasih.